Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Dafala, NIM 0505444241, Prodi Sistem Informasi dari UPPJJ UT Padang. Pada video kali ini saya akan membuat tugas 3 jaringan komputer, yaitu pada soal pertama, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Maka sesuai dengan soal nomor 1 tadi, yaitu menghubungkan ke 4 komputer menggunakan 1 buah switch dan bisa melakukan ping antar komputer. Nah, di sini kita sudah tambahkan 4 buah komputer dengan 1 switch, yang dimana kita akan menghubungkannya menggunakan copper strike through. Sini pada PC 0 kita gunakan fast ethernet 0, pada switch kita gunakan fast ethernet 1. Nah, setelah keempat komputer tadi terhubung dengan switch, maka keempat komputernya kita akan memberikan IP pada keempat komputer, yaitu saya akan memakai IP 192.168.10.1. Maka di PC 1 itu kita kasih IP nya 10.2, PC 2 10.3, dan PC 3 10.4. Maka dengan begitu semua komputer sudah terhubung dengan IP yang telah kita buat tadi. Maka di sini kita bisa melakukan perintah ping pada command prompt. Ping 192.168.10.2. Maka ping dari PC 0 ke PC 1 itu telah berhasil. PC 0 ke PC 2 juga telah berhasil. Dan PC 0 ke PC 3 itu juga berhasil. Maka kita akan ulangi perintah ping ini pada setiap komputer. PC 2 kita juga akan mencoba perintah ping pada PC 0, 1, dan 3. Kita ulangi semua perintah tadi di semua PC. Nah, di sini menunjukkan bahwa ping antar PC sudah berhasil dan sudah kita lakukan percobaan pada PC 0, 1, 2, dan 3. Maka untuk soal yang pertama itu perintahnya sudah sukses untuk kita jalankan. Maka untuk soal yang kedua itu buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Sini kita akan menambahkan server untuk soal yang nomor 2. Pada server kita akan memberikan IP
192.168.10.5. Kan di sini kita akan menunggu untuk semua panahnya menjadi hijau. Nah, panah dari server ke switch itu telah berubah jadi hijau, maka kita coba untuk web browser menggunakan IP yang ada pada server HTTP tadi. Sini untuk proses pembukaan web browsernya terbilang cukup lama. Sini kita buatkan IP server HTTP-nya tadi yaitu 192.168.10.5. Maka di sini HTTP-nya sudah bisa kita jalankan pada PC 0. Kita akan coba pada PC-PC yang lain. Sini juga di PC 1 juga sudah berhasil. Nah, kita coba di PC 2. Kita akan akses menggunakan IP yang sama. Maka di sini juga telah berhasil dan kita akan coba tes di PC ketiga atau PC keempat. PC terakhir kita coba juga tes menggunakan IP yang sama juga. Nah, di sini keempat PC yang tadi telah sukses untuk mengakses file HTTP yang ada pada server HTTP. Nah, di sini kita akan ubah namanya menjadi server HTTP. Maka untuk soal nomor 2 itu telah berhasil kita lakukan. Selanjutnya kita akan membuat soal nomor 3, yaitu buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Maka di sini kita akan menggeser. Di sini kita akan menambahkan satu buah server lagi, yaitu server DNS. Maka kita ubah namanya menjadi server DNS. Kemudian pada server DNS kita hubungkan juga ke switch menggunakan fase Ethernet 0 pada server DNS dan fase Ethernet 6 pada switch. Maka di sini kita akan membuatkan IP 192.168.10.6. Nah, di sini ini merupakan IP pada DNS server yang kita buat sekarang. Selanjutnya kita akan membuat service DNS-nya, yaitu tugas.com menggunakan IP yang ada pada server HTTP, yaitu 192.168.10.5. Maka di sini kita on-kan DNS service-nya. Habis itu kita add. Maka HTTP telah terhubung ke server DNS. Maka pada keempat PC yang ada, kita akan berikan IP konfigurasi pada DNS servernya menggunakan
IP dan server DNS, yaitu 192.168.10.6. Di sini semua PC sudah menggunakan IP DNS server pada server DNS yang telah kita buat tadi. Maka di sini kita akan mencoba menjalankan tugas.com yang telah kita buat pada DNS server DNS tadi. Kita ketikkan di sini tugas.com. Maka semua PC seharusnya sudah bisa mengakses tugas.com seperti yang ada pada PC 0. Maka kita akan coba pada PC 1. Sini kita tuliskan juga tugas.com. Nah, di sini tugas.com sudah bisa juga diakses pada PC 1. Selanjutnya kita akan coba pada PC kedua. Di sini untuk pembukaan web browsernya itu terbilang cukup lama, bahkan sampai membuat programnya not responding. Maka kita akan tunggu aja untuk beberapa saat. Kita coba kembali tugas.com. Pada PC 2 juga telah bisa mengakses server DNS tadi yang telah kita buat. Pada PC ketiga kita akan coba tes juga untuk menjalankan tugas.com pada web browser yang ada pada PC ketiga, PC 3 atau PC keempat. Nah, di sini PC 3 juga telah bisa mengakses tugas.com tadi. Maka dengan gitu soal nomor 3 membuat satu buah server DNS dan satu buah server HTTP dengan menghubungkan keempat komputer telah berhasil kita lakukan. Maka kita akan lanjut ke soal nomor 4, yaitu membuatkan struktur jaringan yang seperti pada gambar yang telah diberikan. Kemudian kita akan melakukan ping dari komputer PC 0 ke PC 1 dengan memastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. 4.2 ping dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Poin ketiga, buka web browser, akses ilkom.com dari PC 1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Dan pada poin keempat, membuka web browser dan mengakses pendilkom.com dari PC 0. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka.
maka kita akan buat project baru. Sesuai dengan gambar yang telah diberikan, maka di sini kita akan buat struktur jaringannya. Kita akan menghubungkan dulu PC 1 dan switch 1 juga server pendilcom.com. Pada PC 1 kita akan mengkonfigurasi IP-nya menggunakan IP 192.168.20.1. Di sini kita akan buatkan default gateway-nya itu 192.168.20.3. Pada server pendilcom.com juga sama, yaitu 192.168.20.2, dan pada default gateway-nya kita akan menggunakan IP yang sama, yaitu 20.3. Selanjutnya kita juga akan mengatur IP pada struktur jaringan yang ada di atas. Di sini kita akan buatkan IP-nya yaitu 192.168.30.1, dan pada default gateway-nya kita akan buatkan 192.168.30.4. Ini kita akan ubah namanya menjadi ilcom.com, dan server 1 kita akan ubah namanya menjadi DNS server. Pada server ilcom.com kita akan berikan IP konfigurasinya yang sama juga. Setelah IP yang telah kita konfigurasi pada struktur jaringan di atas dan di bawah juga, maka kita akan menghubungkan switch 1 ke router 0 menggunakan gigabit Ethernet. Nah, setelah kedua switch telah terhubung, maka kita akan melakukan config pada interface gigabit Ethernet 0/0. Sini kita akan buat IP-nya 192
168.20.3 dikarenakan gigabit Ethernet 0/0 itu terhubung kepada switch 1 yang menghubungkan ke pendilcom.com dan juga PC1. Setelah IP konfigurasi yang telah kita buat, maka di sini akan kita on kan. Langkah selanjutnya itu kita akan melakukan rip routing dengan memasukkan IP 192.168.20.0. Kita add di sini. Maka kita lakukan add ulang pada gigabit Ethernet 0/1. Sini kita akan membuatkan IP 30.4 tadi yang telah kita buatkan pada struktur jaringan yang ada di atas. Itu 192.168.30.4. Sini juga sama, kita akan on kan, dan juga kita akan melakukan routingnya, yaitu menggunakan IP 192.168.30.0. Setelah kita add tadi, maka seluruh jaringannya telah terhubung. Maka di DNS server ini kita akan meeting pada DNS service-nya, yaitu ilcom.com dengan IP 192.168.30.2. Maka di sini DNS service-nya kita on kan juga. Selanjutnya kita akan tambahkan pendilcom.com dengan IP 192.168.20.2. Maka DNS-nya telah kita setting pada PC dan juga server ilcom.com dan pendilcom.com. Itu akan kita DNS servernya kita akan hubungkan dengan pada server seharusnya pada PC0 dan juga PC1. Kita akan atur DNS servernya menggunakan IP yang ada pada DNS server di sini, yaitu 192.168.30.3. Pada PC1 juga sama, kita akan atur 192.168.30.3. Sini kita telah melakukan penyetingan untuk struktur jaringan yang telah diberikan pada soal keempat. Pada poin pertama itu kita melakukan perintah ping dari PC0 ke PC1 dengan memastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Dan kita akan coba ping PC0 ke PC1. Ping 192.168.20.1. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat satu loss, yaitu di mana PC0 ke PC1 mencoba untuk menghubungkan dulu, dan di perintah yang keduanya itu ping telah berhasil dari PC0 ke PC1. Maka kita akan coba ulangi lagi. Di sini terdapat 0% loss. Maka untuk poin pertama telah berhasil. Selanjutnya kita akan lanjut ke poin kedua, yaitu ping dari komputer PC1 ke PC0. Pastikan PC0 dan PC1 juga harus terhubung. Kita akan coba ping dari PC1 ke PC0. Maka seperti yang bisa kita lihat, itu pingnya telah berhasil dari PC1 ke PC0. Maka poin yang kedua itu juga telah berhasil. Selanjutnya kita lanjut ke poin ketiga, yaitu buka web browser dan akses ilcom.com dari PC1. Pastikan halaman ilcom.com harus terbuka. Maka kita akan akses web browsernya
pada PC 1 kita akan mengakses ilkom.com. Kita coba terlebih dahulu. Nah, di sini pada saat kita mengakses ilkom.com, maka akan muncul HTTP yang ada pada DNS server tadi. Maka untuk poin ketiga itu kita telah berhasil membuatnya, dan pada poin keempat, itu poin terakhir, kita akan melakukan akses pendilkom.com dari PC 0. Dari PC 0 kita akan mengakses pendilkom.com, server pendilkom.com. Menggunakan web browser. Nah, di sini juga telah berhasil. Maka struktur jaringan yang telah kita buat tadi pada soal nomor 4 itu semuanya telah berhasil dari poin 1 dan sampai poin keempat. Mungkin segitu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.